Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita memulai ibadah pertanyaan kita di malam ini, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku, kepadamu ya Tuhan kuangkatkan jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu kasihanilah kami, ampunilah kami karena korban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita tertulis di dalam Roma 4 ayat 13 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran.
Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena kebenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada malam hari ini tertulis di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Kita berdoa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-22, dimulai dari ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Mazmur pasalnya yang ke-22 dimulai dari ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaat. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab
Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Horas Madihita Saluhurna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak mudah bagi orang percaya menyadari kehadiran Allah dalam penderitaan mereka. Seringkali dalam puncak pergumulan kita malah mempertanyakan kehadiran Allah, kepedulian Allah terhadap umatnya. Bagaimana kita dapat sungguh-sungguh menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan, dalam penderitaan kita? Di dalam perikop ini kita akan menemukan penderitaan pemazmur yang kehilangan martabatnya sebagai manusia. Ia menderita secara batin dan fisik. Ia mendapatkan sindiran dan merasakan ketakutan sebab merasa bahwa semua adalah lawan-lawannya. Sudah berada di ambang pintu maut, dan ia akan menjadi mangsa ketakutan sebab merasa sudah berada di ambang pintu yang akan menjemput dia, sebab ia akan menjadi mangsa yang tidak berdaya bagi lawan-lawannya. Pada situasi ini, pemazmur menyampaikan doa permohonan yang dimulai dengan Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Pemazmur sedang menghadapi konflik antara penderitaannya dan imannya kepada Tuhan. Ia selalu berseru-seru kepada Tuhan siang maupun malam, tetapi Tuhan tidak kunjung untuk menjawab. Ia membandingkan dirinya dengan nenek moyangnya ketika berseru, dan Tuhan menjawab dan melepaskan mereka. Namun demikian, ia tetap percaya kepada Tuhan walaupun ia merasa ditinggalkan Tuhan. Bagaimanapun berat penderitaannya, tetap hanyalah Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatannya. Bahwa imannya kepada Tuhan sedang menghadapi perjuangan. Walaupun Daud banyak mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu tidak membuatnya menjauh dari hadirat Tuhan. Daud tetap teguh dan setia hanya kepada Tuhan Allah yang dipercayainya sebagai juru selamatnya. Pada saat Daud menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan, dan pada saat Daud menyampaikan keluh kesahnya ke hadirat Tuhan, pada saat itu juga Daud memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud juga sanggup bersaksi siapakah Tuhan Allah kepada banyak orang di lingkungannya, dengan maksud agar orang banyak itu juga percaya dan mengharap
disiapkan untuk berkarya dan mengharapkan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya itu saja, Daud juga rindu untuk berkarya atau berbuat agar semua orang dari segala bangsa, suku, ras, orang kaya, orang miskin, orang yang berdosa, dan sebagainya yang ada di atas bumi ini diarahkan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daud sanggup dan dengan penuh semangat menjalankan misinya ini oleh karena ia telah merasakan besarnya tekanan penderitaan yang dialaminya, dan seiring dengan itu ia telah lebih dahulu menerima anugerah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop ini pemazmur mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa penuh atas kehidupan kita ini. Walaupun awalnya pemazmur mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam penderitaannya yang berat itu, namun imannya tidak goyah diterjang oleh beratnya penderitaan. Ia berjuang dengan iman sehingga ia tetap memiliki pengharapan, bukan keputusasaan. Dalam kehidupan kita ada kalanya Tuhan seperti itu, ada kalanya Tuhan seperti hilang, sirna dari kehidupan kita. Kita mencari, kita memohon, kita menangis, kita berseru kepada Tuhan, namun Tuhan seperti tidak ada. Kita bertanya kepadanya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau meninggalkan kami? Kita harus bertekun dalam iman kepada Tuhan, serta tetap tekun dan terus berdoa kepada Tuhan. Kita hanya harus memandang kesetiaan dan kebaikan Tuhan pada masa lalu sebagai dasar pengharapan kita pada saat ini dan masa depan. Kita harus menatap masa kini dan masa depan dengan keyakinan iman di dalam Tuhan yang maha baik dan maha kuasa, serta keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja membawa kebaikan bagi kita dan bagi kemuliaan namanya. Nats ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa pencobaan, bahwa penderitaan dalam hidup kita ini tidak akan menghalangi kita untuk terus berharap kepada Tuhan, dan tidak ada hal apapun yang menghalangi kita untuk tetap setia kepada Tuhan dalam doa dan pujian kita. Pengharapan Daud sangat besar kepada Tuhan, walaupun saat itu ada banyak sekali pencobaan yang datang. Daud percaya kepada Tuhan akan senantiasa menyertai di dalam hidupnya, sehingga di dalam kesesakan akan penderitaan Daud masih mampu memuji Tuhan, bahkan bersaksi dan berdoa kepada kebenaran dan karena kebenaran yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada pemazmur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, relasi intim dengan Tuhan memiliki kuasa yang kuat dan kuasa yang besar. Jika kita telah memiliki iman, maka kita tidak lagi menjadi orang yang mau menyerah kepada keadaan yang membuat kita putus asa, takut, dan bimbang. Tidak ada doa yang sia-sia tanpa jawaban. Yang ada adalah Tuhan memiliki jawaban yang terbaik bagi orang-orang yang dikasihinya. Kita ingat doa Tuhan Yesus ketika akan menghadapi penderitaan. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Relasi personal yang intim kepada Tuhan merupakan suatu kekuatan
dan keselamatan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Seperti ranting dan pokok anggur yang selalu merekat, supaya kita memperoleh kekuatan dan keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Dalam situasi apapun, biarlah kita tetap berpengharapan, biarlah kita tetap melekat dengan kasih Kristus, supaya jangan kedekatan kepada Tuhan itu hanya kesulitan daging ataupun yang sifatnya sementara. Kita dipanggil supaya jangan menjauh dari Tuhan. Kita dipanggil supaya jangan kedekatan kepada Tuhan itu hanya kegiatan daging ataupun sifatnya yang sementara. Kita dipanggil dan diingat jika kita perlukan, tetapi kita jadikanlah Tuhan menjadi sumber kehidupan dan kekuatan sepanjang hidup kita. Demikianlah hendaknya di dalam pengalaman Daud ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita dalam menghadapi berbagai pergumulan dan penderitaan, agar kita tidak lagi menghadapi kesengsaraan ataupun keputusasaan, dan Tuhan memberikan segala yang baik kepada kita, agar kita tidak mau lagi menderita, agar kita tidak mau lagi berputus asa. Maka tetaplah bertekun dalam iman, maka tetaplah imanmu seperti Daud, dan Tuhan akan menyertai kamu di dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta kebijaksanaan. Itu merupakan suatu anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dan itu semua adalah sumber berkat yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau yang selalu memberikan kami kekuatan, Engkau yang selalu memberikan kami sebuah anugerah untuk menghadapi setiap persoalan, untuk menghadapi setiap pencobaan. Itu merupakan suatu yang Engkau berikan dan suatu damai sejahtera yang kami terima daripada-Mu. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bimbing mereka, berikan mereka semua apa yang mereka cita-citakan. Dan berkati juga seluruh apa yang dikerjakan oleh seluruh jemaat kami dimanapun mereka berada. Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga gereja-Mu ini, Gereja HKBP Jambi 1. Berkati juga seluruh kami, umat-Mu yang ada di dalam peribadahan ini. Berkati semua apa yang kami percaya akan kuasa dan kebaikan-Mu, agar itu semua dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Terimalah dan sempurnakanlah doa kami ini. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1.
Puji hami maho amang pendingkan bahasa di saluhut asing roham do dengan di basam nama ngiring-ngiring ulu nami di palosodo kami ali Tuhan kami akaparhalum do duas ni huriam marpu di pertayangan nami di budarion alani do ali Tuhan pangiruhami ma asing roham asahoma nama domani hami saluhutna lehonomu di hami hai pason ali Tuhan lehonomu gugu lehonomu dusin roha lehoma li Tuhan na pada menimuton kuriamnya li Tuhan pergugu hami kaparhalum ali Tuhan na makubasi di huriami talumui ma di ruas ni huriam manang na di dia pinasida li Tuhan maringanan totong gomma di bagasan asin rohami dia akan marsahit ali Tuhan o manama blokon parsahiton sa pamatang nasina sulukon kahipaso di nasida li Tuhan tabayomu di nasida li Tuhan gugu pakirimon nang songoni maha porsiaw na manotong manangahapi na masa di ngulu nami ona li Tuhan totong tuasin roham mahami mapurus di akka ruasmu akka namarsa kali Tuhan oma na mangapudi lehonomu apul-apul na sumurung tu nasida li Tuhan asanggiat tujulan ona li Tuhan di bagasan piras ni roha nasida lau marsaur doot kami nasong ni mayan akon nami saluhut na li Tuhan dia kana meti lehonomu ma hahipason asay buru-buru magurang nasida li Tuhan di julu nami dia kaya anak nami dari bagasan persikolan lehonomu bisuk omali Tuhan na mga dongani nasida di persikolan nabi dia kaya anak nami na surapo perkarizuan ali Tuhan totong tuho mapasatami oma napatuduhan perkarizuan na tama di nasida ali Tuhan ato ko pasatami man nasa ngulo nami tuwado pamu oma na totong mga ramuti hami uwan hami di tangyang ngami ang khusus ali Tuhan di amang padita nami di namulak nasida tubunan ni pasugit marbusir ali Tuhan di paramolding ni na tua-tua nasida omali Tuhan na mga ramoti di pardalanan nang songoni makaulaw na naing sulahon nasida paburhaton inanami ng jumuloy totong lehonomu damem lehonomu dusni roha di nasida salbu na dinalah mula petong tu tanamion tu zabion totong ngiring-ngiring padalan nasida asa tolohas nasida li Tuhan di bagasan hay paso do las ni roha nasakwi langsung ni mali Tuhan dinaro sori mago tulwa namion nung atong masayliling ali Tuhan asimarham o mali Tuhan napasalpuhon kopi sa pusyon asalam martabata balas ni roha nami saluhut na langsung ni mapamarita nami ali Tuhan totong lehonomu bisuk asa marubisuk na sida li Tuhan manugunugo masyarakat na dong dinulisaw li Tuhan kudusa do kami ni ngulo namion jumulurasi buri kami sedusa panos nami asa tama kami anak kangolongan ni Roham jala talut mahami majalo pasu-pasu nang sihonom Tuhan ima tangiang eleleng kami di bagasan gua anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 sampai 2.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Selamat malam Amang Ina.